ceritakanlah Muhammad ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menyembelih seekor sapi. Jadi saat itu ada kejadian seorang laki-laki dari Bani Israel yang kaya. Dia tidak punya anak, dia punya keponakan laki-laki sebagai ahli warisnya. Nah, kemudian keponakannya itu membunuh kepada dia atau pamannya. Lalu mayitnya pada malam hari digendong, digotong, diletakkan di pintu salah seorang dari Bani Israel. Sehingga keesokan harinya keponakannya itu menuduh bahwa orang yang punya rumah, yang mayit pamannya itu ada di depan pintu rumahnya, itu telah membunuh pamannya. Sehingga terjadi keributan di kalangan Bani Israel. Tentu saja si pemilik rumah dan keluarganya tidak terima dengan tuduhan itu. Tapi si keponakan ini dan keluarganya juga menuduh si pemilik rumah yang membunuh pamannya. Nah, akhirnya mereka diarahkan oleh salah seorang yang berilmu untuk datang kepada Nabi Musa dan menanyakan kepada Nabi Musa, siapa sebenarnya pembunuh dari orang kaya itu. Jadi urusan pembunuhan itu juga dilaporkan kepada Nabi Musa, padahal tidak ada saksi sama sekali. Tapi Nabi Musa juga melayani pada kaumnya, karena tidak bisa menghukumi, sebab tanpa saksi satupun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya, mohon petunjuk dari Allah bagaimana untuk membuktikan siapa pembunuh orang kaya tersebut, sebab tidak ada saksi sama sekali. Nah, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa untuk membuktikan siapa pembunuhnya, Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, karena itulah kemudian Bani Israel mempertanyakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau ini bercanda, wahai Nabi Musa? Masa urusan pembunuhan lalu penyelesaiannya kami harus menyembelih sapi? Apa hubungannya sapi dengan pembuktian atas kasus pembunuhan ini? Apa benar itu wahyu dari Allah? Nabi Musa menjawab, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Saya mohon perlindungan pada Allah bahwa saya ini orang yang bodoh. Jangan sampai saya menjadi orang yang bodoh. Saya hanya sekedar menyampaikan perintah Allah kepada kamu. Allah sudah perintah, berarti kamu harus mentaati perintah Allah itu. Wahai Nabi Musa, berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kami sapi betina yang bagaimana yang harus kami sembelih. Kami bingung. Kami ingin penjelasan
untuk menyelesaikan kasus ini kami harus menyembelih sapi betina. Tapi yang bagaimana? Di Allah berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu usianya tidak tua dan tidak muda, ya, sedang-sedang saja. Maka segeralah kerjakan apa yang Allah perintahkan, tidak perlu bertanya lagi. Carilah sapi betina yang umurnya sedang. Nah, ternyata Bani Israel belum mau melaksanakan perintah tersebut, justru bertanya lagi. Wahai Nabi Musa, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah menjelaskan lagi warnanya apa sapi betina itu. Kalau umurnya sudah kami tahu, tapi warnanya warna apa? Nabi Musa memberitahu, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning, sangat kuning, dan bukan kuning biasa, tapi kuning yang enak dipandang. Ya, kira-kira seperti kuning emas begitu. Nah, di sini Bani Israel justru akhirnya jatuh dalam kesulitan karena mereka terlalu banyak bertanya, tidak segera melaksanakan perintah. Sampai di sini ternyata Bani Israel masih belum puas. Wahai Musa, berdoalah sekali lagi kepada Allah agar Allah menjelaskan bagaimana persisnya sapi yang harus kami sembelih. Sebab bagi kami masih belum jelas, sapi itu masih belum jelas. Insya Allah kami akan mendapat petunjuk, kami akan bisa mendapatkan sapi yang Allah kehendaki itu. Nah, karena Bani Israel minta sapi yang rinci, akhirnya Allah juga memberikan perintah sampai detail. Allah jelaskan sapi betina itu sapi yang tidak pernah dipergunakan untuk kerja. Jadi sejak lahir, masa kecil sampai umur sedang itu belum digunakan untuk kerja sama sekali, masih dipelihara di rumah, kira-kira begitu, sehingga tidak ada cacat dan bekas-bekas pernah digunakan untuk bekerja. Ya, kalau begitu sekarang telah jelas, berarti memang engkau telah menyampaikan perintah Allah dengan benar. Jadi semakin rinci Bani Israel merasa semakin yakin, berarti ini adalah perintah Allah. Padahal justru semakin berat bagi mereka untuk melaksanakan. Seharusnya ketika pertama kali Nabi Musa menyampaikan innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, mereka kalau langsung melaksanakan menyembelih seekor sapi betina berarti sudah melaksanakan perintah. Mereka bisa mencari sapi betina yang bagaimana saja sesuai dengan yang Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, inilah ulah Bani Israel yang akhirnya memperberat diri mereka sendiri, sehingga mereka harus mencari sapi dengan ciri-ciri yang sudah Allah perintahkan, yaitu usianya tidak tua tidak muda, warnanya kuning, sangat kuning menyenangkan seperti kuning emas,
dan tidak ada cacat, tidak pernah digunakan untuk bekerja. Akhirnya mereka berhasil juga menyembelih sapi betina sesuai dengan ciri-ciri yang Allah perintahkan. Tapi wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa melaksanakannya. Jadi menurut riwayat, mereka baru menemukan sapi itu setelah 40 tahun kemudian. Betapa lamanya. Dikisahkan ada seorang solih dari kalangan Bani Israel memiliki seekor sapi yang dilepas di hutan. Ketika dia akan wafat, dia wasiat kepada istrinya, kalau nanti anaknya sudah besar, sapi itu adalah milik anaknya. Jadi sapi betina itu sengaja dilepas di hutan, tidak pernah dibuat kerja, bebas makan, dan sapi itu bisa diberikan kalau anaknya sudah besar. Itulah wasiat dari seorang solih pada zaman Nabi Musa tersebut. Nah, setelah anak itu dewasa, lalu ibunya memberitahu kepada sang anak bahwa dulu bapaknya memberi wasiat ada seekor sapi betina yang itu diberikan untuk anaknya tersebut. Nah, ternyata keadaan sapi betina itu sesuai dengan yang dicari oleh Bani Israel. Jadi akhirnya Bani Israel ketemu dengan si anak ini yang mempunyai sapi seperti ciri-ciri yang diperintahkan oleh Allah itu setelah 40 tahun kemudian. Lalu setelah menemukan sapi itu terjadi tawar-menawar, dan harga yang disepakati yaitu emas sepenuh kulit sapi tersebut. Jadi memang ini sapi istimewa yang memiliki seorang anak. Anak ini anak yang solih juga. Dia sangat menghormat kepada ibunya. Jadi barokahnya anak yang berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, dia akhirnya menjadi kaya raya, yaitu mendapatkan emas sebesar sapi yang dia miliki. Nah, Bani Israel ya mau saja membeli sapi itu karena itu satu-satunya untuk melaksanakan perintah Allah.